Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 204, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun. Shen Ruwei melihat Mukiki mulai gelisah, jadi dia memeriksa punggungnya. Ketika punggungnya terlihat merah dan bengkak, dia berseru, "Kiki, punggungmu merah dan bengkak." Mukiki tampak sangat sakit, jadi Shen Ruwei berdiri dan berkata, "Biar aku antar kamu ke rumah sakit sekarang." Seng Xiao menyadari ada yang tidak beres dengan Mukiki, jadi dia langsung berdiri dan berjalan ke arah mereka. Karena tindakan Seng Xiao terlalu besar, tamu-tamu lain pun mengetahui kejadian tak terduga itu. "Ada apa?" "Seseorang menaruh zat kimia di kursiku." Mukiki memberitahu Seng Xiao. Seng Xiao memeluk Mukiki dan menatap punggungnya. Dia mengerutkan kening. Kemudian, dia segera menelepon Jing Yun. "Pergi ke apotek dan beli semua antihistamin yang tersedia sekarang." "Paman Xiao, biarkan aku pergi dan membelinya untuk Kiki." "Tidak apa-apa." Mukiki meragukan Shen Ruwei. Shen Ruwei merasakan kecurigaan Mukiki, jadi dia segera menjelaskan. "Kiki, apakah kamu mencurigaiku? Aku memilih tempat duduk secara acak. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku akan pergi dan membelikanmu obat sekarang." Wajah Shen Ruwei penuh dengan kekhawatiran dan keluhan. Mungkin saja para iblis itu yang melakukannya. Mukiki tidak ingin menuduh Shen Ruwei tanpa bukti. "Tunggu aku akan pergi sekarang. Aku akan segera kembali." Shen Ruwei tampak gugup. Dia berdiri begitu selesai berbicara. Kalau Mukiki tidak salah, zat itu seharusnya adalah obat sulfa. Obat itu digunakan untuk mengobati luka bakar atau infeksi, tetapi jika dosisnya berlebihan dapat menyebabkan alergi atau keracunan. Seng Xiao sama sekali tidak mempedulikan Shen Ruwei. Dia tidak peduli jika Shen Ruwei juga menginginkan perhatiannya. Seng Xiao hanya tahu bahwa putrinya sedang menderita saat ini. Jadi, ia membantunya bangun, menutupinya dengan mantelnya, dan membawanya keluar dari aula. Tentu saja, Shen Ruwei tidak menyangka Seng Xiao akan begitu marah. Ia mengikuti mereka karena ini adalah kesempatan bagus baginya untuk berpura-pura. "Ada apa?" Kakek Shen melihat mereka bangun dan bukannya makan. Shen Ruwei ingin menjelaskan, tetapi Seng Xiao sudah berjalan ke arah kakek Shen sambil menggendong Mukiki. "Xiaoqi mengalami reaksi alergi. Aku akan membawanya ke rumah sakit." "Mengapa tiba-tiba begini? Kursi itu tercemar bahan kimia. Sebaiknya kau tanyakan pada cucumu mengapa dia memilih tempat itu." "Shen tua, aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Jika keluarga Shen tidak menyukai Mukiki, keluarga Seng dapat membesarkannya." Kakek Shen mengerti apa yang dimaksud Seng Xiao. Melihat Mukiki menderita, dia berkata, "Aku akan menyelidikinya dan memberi Kiki penjelasan." Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan Mukiki masih di pelukannya, dia berbalik ke Shen Ruwei yang ada di belakang mereka. Dia berkata, "Kalian tidak perlu mengikuti kami. Saya khawatir tentang Kiki. Dia tidak membutuhkan perhatianmu." Kemudian, dia meninggalkan pesta ulang tahun bersama Mukiki. Shen Ruwei berhenti dengan bingung. Dia benar-benar ingin bersikap seperti saudara perempuan yang tulus. Namun, ketika dia berlari keluar dari aula, Seng Xiao sudah pergi bersama Mukiki. Karena Shen Ruwei baru saja bersama Mukiki, dia tidak bisa lepas dari kecurigaan. Tentu saja, Shen Ruwei adalah orang yang pintar. Dia tahu Seng Xiao dan kakek Shen mencurigainya. Namun, entah mengapa dia menginginkannya. Setidaknya Seng Xiao mengingatnya sekarang, alih-alih tidak memiliki kesan apapun padanya. Di sisi lain, Mukiki terus ingin menggaruk punggungnya saat dia duduk di kursi penumpang. "Jangan menggaruk. Aku ceroboh." Mukiki mengerutkan kening. Dia berkeringat. Seng Xiao menelepon Jing Yun. "Jangan beli obatnya. Pergi dan dapatkan rekaman keamanannya dulu." "Sebenarnya tidak terlalu serius karena terdeteksi sejak dini," kata Mukiki. "Xiao, percayalah. Saya belajar kedokteran. Saya tahu dosisnya. Apa pendapatmu tentang ini?" Seng Xiao bertanya tentang tersangka. "Penyergapan memang sulit dicegah. Tapi aku tidak akan mengesampingkan Shen Ruwei sebagai tersangka," kata Mukiki. Dia mencurigai Shen Ruwei karena dia terlalu mengkhawatirkannya. Xiao, jika ini masalah keluarga Shen, aku tidak ingin kamu terlibat dengan ini. Jika bukan karena kamu memberitahu orang-orang bahwa aku penyelamatmu, hubungan kita mungkin sudah ketahuan. Apakah menurutmu kaulah yang harus mengkhawatirkan hal ini?" Seng Xiao mencibir. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu jika dia tidak percaya diri. "Aku lebih tahu bagaimana orang-orang akan berpikir. Aku bisa menebak pikiran mereka dengan mata tertutup. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam permainan pikiran ini." Mukiki menahan keinginannya untuk menggaruk punggungnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati lain kali.
Karena Shen Ruoyi mungkin akan memanfaatkannya untuk mendekati Seng Xiao lagi. Keluarga Lin terkejut ketika mengetahui Seng Xiao dan Mu Qi telah pergi. Jadi, mereka meminta Lin Muan untuk meminta maaf kepada kakek Shen atas nama keluarga Lin setelah pesta. Setelah mendengar permintaan maaf Lin Muan, kakek Shen melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu bukan salah mereka. Setelah menjelaskan kejadian itu kepada teman-temannya, dia pergi mencari Shen Ruoyi. Yang bisa dipikirkan Shen Ruoyi hanyalah wajah Seng Xiao saat dia pergi bersama Mu Qi. Jadi, selama kejadian itu, dia tampak tertekan. Dia tidak khawatir akan ketahuan sebagai pelakunya. Dia hanya mempertimbangkan nilai dari apa yang telah dia lakukan. Ruoyi, apa yang sebenarnya terjadi? Shen Ruoyi tampak kosong ketika kakek Shen duduk di sampingnya dan bertanya. Kakek, saya tidak tahu mengapa Qi mengalami reaksi alergi. Ketika kami masuk ke aula, saya melihat kursi kosong jadi saya memesan satu untuknya. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Rekaman kamera keamanan akan mengungkapkan kebenarannya. Kakek Shen tidak mudah dibodohi. Namun, dia tidak akan menyakiti cucunya tanpa alasan apapun. Jadi, dia berkata dengan lembut, Ruoyi, aku tahu ibumu tidak menyukai Qi, tetapi aku harap kamu tidak akan seperti ibumu. Karena kejadian itu terjadi saat pesta ulang tahun keluarga Lin, Lin Muan menyuruh orangnya untuk mengambil kursi yang baru saja digunakan Mu Qi untuk diperiksa. Dia juga sudah mendapatkan rekaman kamera pengawas dari hotel untuk mencari tahu siapa pelakunya. Orang yang melakukan hal seperti itu selama kejadian di keluarga Lin jelas tidak memberikan muka pada keluarga Lin. Kakek, jangan curiga padaku. Apa aku tidak cukup baik untuk Qi? Shen Ruoyi bersikap menyedihkan. Aku bisa mengerti mengapa kau mencurigai ibuku. Tapi aku adalah aku, ibu adalah ibu. Aku harap kau bisa percaya padaku bahwa aku tidak akan menyakiti Qi. Kelahiran Qi tidak biasa. Orang lain mungkin memandang rendah Qi dan menindasnya. Namun, aku tidak akan menoleransi jika keluargaku menyakitinya. Aku ingin mengingatkanmu sebelum keadaan menjadi buruk. Aku harap kamu dan Qi akan menjadi seperti saudara kandung sejati dan saling mencintai. Tetapi jika aku tahu salah satu dari kalian bersikap jahat kepada yang lain, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun.